Belanja yang banyak, Bu. Kata Bapak Presiden juga, di bawah mah kagak pakai dolar. Orang desa mah kagak tahu dolar, Bu. Mungkin dia pikir yang kayak gini belinya diimpor pakai apa. Ini 80% dari luar negeri pakai dolar, Bu. Yang gini pakai dolar, Pak. Coba. Gandum 100% pakai dolar, bawang putih 80% pakai dolar belinya, bahkan kedelai. Tahu. Memang kami beli tahu kagak pakai dolar. Tapi kedelainya impor pakai dolar, Pak. Apa-apaan ngomong-ngomong rakyat di desa kagak tahu dolar. Apa-apaan. Maaf, saya nggak pernah jadi prajurit, nggak pernah jadi tentara, nggak pernah. Tapi saya tahu putaran ekonomi. Waduh, sebelum ngomong dipikir dulu lah, Pak. Jangan gitu. Apa-apaan ini? Iya. Sumber daya alam di Indonesia luas, tapi orang Indonesia kagak bisa tanam kedelai, harus impor. Terkecuali Bapak bisa menekan serendah-rendahnya, sekalipun belanja pakai dolar, usahakan di bawah tetap murah. Terkecuali begitu. Tapi kan orang desa gak pakai dolar. Iya Pak, saya juga tahu orang desa itu gak pakai dolar. Tapi Bapak tahu gak, sekarang harga bahan-bahan pokok itu naik. Ya, minyak, terigu harganya naik. Apalagi ini nih, kresek, udah kagak ngotak harganya, Pak. Bapak tahu gak, kalau tempe ini terbuat dari kedelai. Kedelainya dari mana? Impor. Sedangkan transaksi impor itu menggunakan apa coba? Ya jawab sendiri lah, Pak Cak. Ya kan? Dan setiap Bapak pidato yang dibahas itu cuma MBG, MBG, dan MBG. Tapi Bapak tahu gak dampak MBG terhadap pedagang kecil seperti saya? Pedagang-pedagang yang sering berjualan di sekitar sekolah. Sedih, Pak. Harga bahan pokok naik, pembeli berkurang, ya kan? Bahkan saya itu ada momen di mana saya itu gak kebagian tahu di pasar. Karena apa coba? Karena telah diborong oleh MBG, ya kan? Padahal nih ya, pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar sekolah, itu adalah salah satu pergerak perekonomian yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, dari sini saya bisa narik kesimpulan sebagai orang yang sekolahnya agak tinggi ya. Kalau dolar naik misal 20.000 ya, berarti harga bahan pokok itu akan naik. Sedih, Pak. Kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di Timur Tengah. Dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Sayangnya, itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri, bahkan sebagian kabur. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Peringatan sudah datang dari mana-mana. Dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuangan internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya. Sampaikan masalah dengan jujur. Berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu pada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda,
cuaca ekstrim akan hadir dan menerpa, dan dunia di luar sedang bergolak. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal mengerikan Yang ada di belakang presiden harus tanggung jawab. Kenapa presiden dikasih mikrofon? Coba lihat jadinya. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Aduh, kacau ini kacau. Untuk Bapak Presiden yang dihormati Bahlil, tolong jangan kebanyakan pidato. Pusing saya dengernya. Udah paling bener Bapak jauhi panggung, jauhi mikrofon, lalu dekati rakyat. Anjay. Bapak bilang orang desa nggak pakai dolar. Jangankan orang desa, Pak. Orang kota pun kagak. Tapi kalau dolar naik, orang desa juga kena dampaknya. Mau goreng tempe saja pusing, susah. Karena harga minyak naik, harga tempenya juga naik. Karena itu tempe pakai kedelai impor, bukan pakai biji semangka. Masa gitu aja harus dikasih tahu? Rusak. Kurs dolar naik, rupiah melemah. Mengapa dompet kita terasa lebih tipis padahal gaji tetap sama? Nah, kalian bayangin ya, kalian megang uang 100.000 sekarang dapatnya lebih sedikit ketika dipakai belanja ke pasar atau minimarket. Nah, fenomena ini bukan perasaan semata. Saat kurs dolar merangkak naik, misalnya menyentuh angka 17.300 saja gitu ya, apalagi sekarang udah 17.500. Dan skenario terburuknya 20.000. Terjadi efek domino yang bisa terasa langsung ke piring makan kalian, termasuk cicilan rumah, KPR, dan lain-lain. Mari kita bedah dampaknya sederhana. By the way, sekarang rupiah sampai di 17.500 ya. Jadi untuk harga pangan atau semisal plastik, kemasan, banyak yang mengira makanan kita itu mudah didapat gitu. Padahal masih banyak yang impor. Kita belinya pakai dolar. Sebagian besar barang impor yang menggunakan dolar, begitu rupiah melemah, biaya produksinya itu ikut naik. Jadi dampaknya harga tahu tempe itu ukurannya jadi jauh lebih kecil, padahal harganya sama, bahkan dinaikin gitu. Barang yang terlihat lokal pun juga kadang ikut bengkak, melambung tinggi, kerasa nggak? Apalagi kita ketergantungan dengan gadget, barang elektronik, dan obat-obatan. Hampir semua komponen barang-barang tersebut, seperti chip, baterai, itu dibelinya pakai dolar. Hal yang sama juga terjadi di dunia medis. Mayoritas bahan baku obat-obatan kita juga masih impor. Jadi jangan kaget ketika harga perangkat teknologi terbaru, biaya kesehatan, itu ikut terseret naik. Nah, itulah dampaknya kalau rupiah kita melemah. Separah itu guys. Bahkan yang ditakutkan ya ini kembali ke zaman seperti krisis moneter di tahun 98. Dan ini pukulan telak bagi kelas menengah ke bawah. Kayak yang punya cicilan KPR dan cicilan lain, jika dolar terus menguat, Bank Indonesia biasanya akan menaikkan suku bunga untuk menstabilkan rupiah. Imbasnya, cicilan KPR yang bersifat mengambang floating itu akan melonjak. Kayak cicilan mobil, motor itu ikut jadi lebih mahal. Konsumsi masyarakat juga bisa macet karena orang lebih memilih menyimpan uang daripada berhutang dan belanja. Nah, ancamannya itu juga mempengaruhi ke daya beli dan PHK besar-besaran. Ini yang paling berbahaya karena nggak terasa secara fisik. Gaji kalian mungkin terasa tetap, tapi karena harga-harga naik, jumlah barang yang bisa kita beli itu jadi dikit. Nah, kamu bisa terasa lebih miskin pelan-pelan. Jika kondisi ini bertahan terlalu lama, perusahaan itu bisa terjepit karena pembeli yang sepi dan produksi yang mahal. Pilihannya itu pahit, melakukan efisiensi atau PHK massal. Koreksi kalau benar. Jadi kesimpulannya, ini bukan cuma sekedar angka di berita ya. Melemahnya rupiah bukan hanya urusan pengamat ekonomi atau orang di bursa saham. Ini adalah soal kualitas hidup. Jika angka 17.300 aja itu mulai terasa di kita, maka angka yang lebih tinggi bisa memukul struktur ekonomi kita. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan di tengah ketidakpastian ini? Yang pertama, menjaga dana darurat adalah kunci. Ya, kalian harus punya aset minimal emas gitu untuk melindungi nilai rupiah kita. Beberapa orang mungkin melirik saham atau deposit dan perusahaan ekspor impor dan perusahaan eksportir seperti komoditas batubara, sawit. Jadi orang yang usaha ekspor itu enak banget dan lebih diuntungkan ketika rupiah lemah. So, tetap waspada dan pantau terus perkembangan ekonomi kita. Dan jelilah melihat peluang-peluang di sekitar kita di mana ada cuan masuk ya, terabas saja udah selagi halal ya. Share video ini, follow aku, tulis pendapat kalian di drop komen. Kawan-kawan, apakah sudah tertawa riang dan gembira?
hari Minggu malam. Sejatinya Minggu saya biasanya nggak bikin konten atau kalaupun bikin yang ringan-ringan. Tapi ternyata ada hal yang harus saya buat gitu. Soal bagaimana Presiden Prabowo menyampaikan di Jawa Timur ya, pidato kalau orang desa tidak membutuhkan dolar, tidak bayar-bayar pakai dolar. Saudara-saudara, karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kalimat tersebut membuat beragam viral. Bahkan hari Sabtu kemarin itu ada konten yang belum berapa dinaikkan, langsung 7 juta. Mensinisi, menegatifkan, dan sinis yang lain gitu. Nah kalau saya menyimaknya, Presiden Prabowo, mohon maaf ya kalau banyak juga kawan-kawan yang ketawa terhadap saya, menertawakan, mencibir. Tapi saya menyadari sosok yang bersangkutan, saya lihat memiliki ketulusan lahir dan batin. Ya, kembali ke kalimat tersebut, harusnya kan kalau kita punya nalar dan hati yang bersih, ya, pasti ada lanjutannya gitu. Orang desa tidak membutuhkan dolar. Kita lihat ada percepatan tanaman jagung. 2024 kita masih impor 16 juta ton. Hari ini kita nggak mengimpor lagi jagung. Itu contoh, artinya penghematan devisa yang luar biasa. Kemudian kedelai, ya. Kedelai kita masih mengimpor dalam jumlah besar. Lalu yang kita impor itu kedelai GMO, rekayasa genetik. Harusnya kita menanam lokal dan jauh lebih baik kedelai kita. Nah, sebenarnya kawan-kawan harus tertampar. Mereka yang di jurusan pertanian itu, mbok ya pulang aja ke daerah atau lahan-lahan pertanian yang masih terbuka luas. Tidak menjadi pegawai bank misalnya. Di Jakarta, gaji 30 juta. Tinggal di daerah Bekasi umpamanya. Bayar tol, bayar bensin, kredit rumah. Itu sudah dihisap oleh kepentingan, apalagi kalau banknya bank swasta. Pun bank pemerintah saya rasa hidup di lingkaran setan. Orang yang real kaya itu kan dia bisa mengambil beras dari lumbung, memasak atau menggoreng ayam tinggal potong, mengambil telur juga dari kandang, sayur ada yang tersedia, makan udang di tepian kali air deras tinggal ditangguk, dan seterusnya. Itu yang real kaya kalau menurut saya. Visi Presiden Prabowo itu kan beralih memang kepada kekuatan fondamen yang ada di bangsa ini gitu. Nah, apa-apa bisa kita ekspor, ya kan? Kita dapat dolar. Pupuk sudah 7 triliun kita ekspor. Bahan bakar lokal sekarang tambang-tambang rakyat hidup kembali dan sudah ada beritanya dikirim ke Pertamina gitu. Nah harusnya kita berpikir bagaimana substitusi impor buah di Bali Utara misalnya. Anggur yang terbaik Jepang yang hijau itu pun bisa tumbuh dan bisa panen. Kenapa itu tidak di booster? Kan tinggal pembiayaan, dan pembiayaan juga afirmasi ke depan jelas akan nyata gitu. Kemudian di Eksaya ada yang bicara tentang potensi kelapa dan turunan. Kelapa di Indragiri Hilir itu 6 juta buah sehari. Artinya kalau harganya 3 juta, 3 kali 6, ya kan? 36 miliar gitu. Nah, sehari. Tapi kan industri cuma ada satu, lalu warga tergantung pada satu industri. Padahal turunan itu selain VCO ada MCT. MCT itu 100 mili aja harganya bisa 500.000. Berarti 5 juta per liter. Kenapa kita nggak membuat MCT? Tinggal kita todong pemerintah. Dan arah Presiden Prabowo ke industri turunan gitu. Nah, segala hal yang berkait substitusi impor, lalu juga ekspor, pasti ditingkatkan. Kita lihatlah, saya heran gitu, Presiden Prabowo ini kan belum 2 tahun, tapi afirmasi nyata ke warga itu jelas-jelas nyata. Warga menengah ke bawah kelihatan merasakan. Nah, yang kebakaran jenggot adalah oligarki dan jaringan yang membangun opini. Saya mengajak kawan-kawan yang masih melihat adanya ketulusan lahir batin dari Presiden Pak Prabowo, kita akan maju dan lebih optimis. The giant sleeping yang dia katakan itu akan bangkit, saya percaya.